Banyak juga orang bertanya, kenapa ya dalam Islam di sana ada anak yang barusan lahir ke dunia, baik laki dan perempuan, ada azannya. Bahkan menyakusuh hurung Aceh gekun di tuha-tuha age hanaga azan bak pujuang kana mayak momang. Karena gekun age hana tawatan pu hanaga azan atilahi hana yazan lima katilahi yang kaunge. Ma nya gekun hana yazan lima yang thang katha cái đấy. Padahal keun biatha meta ja ulam no nyan ma nyan biatha bawanya. Jadinya betek kumatha lah hat gatha go bahatha tungkunya keun meta ja ulam no nan doi dia ho kaja ma yang bagi tanya kagatha ka nu maya durhaka da baga di urang nyan piat ta keun dek tanya hai mak hon ja nyawanya ikem andai dingom nan jarakun panai kawa wabu nyan biatha ya nyan bahatha biatha lah hanajit kemasalah dat. Jadi azan itu karena ada hadis tadi. Awalu ma yajibu ala walidaini ayatan lama walidahu bi ma'rifatillah. Perkenalkan Allah, perkenalkan Tuhanmu sama anakmu. Pagi ini dia lahir ke dunia. Dalam detik ini pula kita mesti memperkenalkan Allah pada anak kita, baik laki dan perempuan. Bagaimana ceritanya? Adakah dia bisa mendengar? Adakah dia paham? Paham tak paham? Ini adalah perintah. Makanya kalimat azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita wasiatkan sama anak kita, nah, kamu jangan takabur. Hanya Allah yang lebih berkuasa di dunia sampai dengan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bertuhanlah dengan Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akui dengan seyakin-yakinnya Muhammad itu Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kalau kamu nanti sudah balik, kamu itu sudah sampai dengan akil balik, jangan tinggalkan salat. Kenapa? Karena salat itu adalah sesuatu yang bisa kamu berkomunikasi dengan Allah. Makanya di saat kita salat, jangan pernah kita berani meninggalkan sesuatu apapun, walaupun itu sunnah hay'ah. Karena dalam salat ada sunnah abaan, ada sunnah hay'ah, ada yang wajib, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, macam banyak. Makanya di saat kita salat, jangan pernah berani meninggalkan doa iftitah. Jangan pernah kita menganggap sepele membaca ta'awud, a'udzubillah di saat kita mau membaca Fatihah, ataupun kita di saat mau membaca surah yang mudah kita baca. Kenapa? Doa iftitah itu bukan sembarang doa. Yang mengajarkan doa itu adalah Jibril terhadap baginda Rasulillah. Lebih-lebih dengan doa tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, itu ada kalimat khusus yang Allah Ta'ala ajari kepada Rasulullah. Orang yang gak salat, dia tidak termasuk dalam orang yang langsung Allah Ta'ala akui melalui doa baginda Nabi. Maka wasiatkan sama anak-anak kita, laki dan perempuan, kalau kamu mengakui saya ini sebagai ibumu, jangan buat aku ini hancur di dunia dan di akhirat. Rasulullah sendiri sering memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bisalah. Wahai Abu Hurairah, aku perintahkan kepadamu, perintahkan olehmu anak istrimu, ahli keluargamu untuk melakukan salat. Adakah Abu Hurairah nggak salat? Salat. Cuman kenapa Rasulullah ngomong begitu? Berarti kita tahu salat ini nggak main-main. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah penghormatan di saat Isra dan Mi'raj, di saat Rasulullah bermunajat dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala ini kita pahami
Di saat Rasulullah turun ke dunia, Jibril bertanya, sebenarnya Allah ngomong apa sih sama kamu? Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, tadi aku diucap salaman. Allah Ta'ala memberikan keselamatan khusus kepada aku. Gimana katanya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kata Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah nggak lupa daratan. Di saat beliau sedang menerima kalimat itu dari Allah, Rasulullah nggak lupa yang bahwa kita ada di dunia. Kenapa sampai sekarang kita belum sadar kalau Rasul itu sangat sayang terhadap umatnya? Secara spontan Rasulullah mengucap, menyambut salam Allah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan untuk saya saja keselamatan itu. Jangan hanya daku saja ya Allah yang mendapatkan salamah itu, tetapi berikan keselamatan ya Allah. Berikan keselamatanmu untuk para nabi-nabimu. Jangan saya saja, jangan secara pribadi, bukan saya saja sebagai rasulmu ya Allah. Banyak para nabi-nabimu, sebagaimana engkau berikan kepadaku, berikan kepada mereka ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan pernah engkau berhenti memberi keselamatan kepada hamba-hambamu yang salih. Bukan umatku saja ya Allah, tetapi siapa-siapa hambamu yang telah beriman kepadamu. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Kita salawatan aja asal ada, itu kurang ajar namanya. Kita nggak punya etika, kita nggak punya terima kasih. Makanya orang yang nggak sholat, dia itu nggak ada komunikasi apa-apa dengan Tuhannya. Di saat kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajhatu wajhiyya, ini pengakuan. Mungkin oke, dalam menit ini di saat malaikat bertanya, ya Allah, dia itu siapa? Dia itu hambaku, kata Allah. Alasannya ya Allah, coba lihat, dia sedang menjalani salah satu daripada perintahku di saat dia berada di dunia. Kita yang ada dalam majelis ini sekarang, kita sekarang berada dalam majelis maghfirah. Yang ngomong itu siapa? Ya Rasulullah lah. Yang mengatakan itu siapa? Allah. Maka Allahul mu'azibun madama yastaghfirun wa ma kana Allahul mu'azzibuna madama yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberi azab kepada siapa-siapa selama hamba itu masih berusaha untuk meminta sama Allah supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Hadir dalam majelis ilmu sekali dapat mengkafaratkan 70 kehadiran pada tempat kelalaian dan tempat yang tak berfaedah sama sekali. Makanya orang muslim, kita sambung dengan hadis tadi, al-muslimu, muslim yang kamal, muslim yang sudah mulai nampak kamal imannya. Bagaimana caranya untuk mengkamalkan iman? Ya tentu saja melalui dengan ilmu agama. Wallahu a'lam.